Huruf ain keluar dari bagian tengah tenggorokan. Jadi sebagaimana pada pembahasan makharijul huruf, tenggorokan atau kerongkongan kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, huruf ain ini keluar dari bagian tengah tenggorokan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, "Thumma liwasṭihi fa'ainun." Kemudian dari bagian tengah tenggorokan atau tengah kerongkongan keluar huruf ain. Nah, makhraj atau tempat keluar huruf ini, yakni huruf ain, tepatnya di bagian katup tenggorokan kita. Nah, nanti katup tenggorokan atau lisanul mizmar ini nanti akan bergerak, mengarah dan mendekat ke dinding belakang tenggorokan kita. Pergerakan inilah nanti yang akan menghasilkan 2 huruf, yakni huruf ain dan huruf ha. Sifat-sifat huruf ain. Yang pertama adalah jahr. Jahr adalah tertahannya nafas pada pengucapan huruf. Kenapa huruf ain disifati dengan jahr? Karena pada pengucapan huruf ain tidak ada nafas atau angin yang mengalir. Kemudian timbul pertanyaan, apakah yang mengalir pada pengucapan huruf ain tadi, terutama ketika dia sukun? Kan tidak dibaca misalnya, tapi dibaca ada aliran sedikit. Maka jawabannya adalah sifat yang kedua. Jadi yang kedua, huruf ain disifati dengan bainiyah atau tawasud. Sifat bainiyah atau tawasud sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, wa baina rikhwin wasyadidi lin'umar. Dan di antara sifat rakhawah dan sifat syiddah ada 5 huruf, yaitu lam, nun, ain, mim dan ra, yang para ulama kemudian menamakannya dengan sifat bainiyah tawasud, yang berarti pertengahan, yakni pertengahan antara sifat syiddah dan sifat rakhawah. Kalau sifat syiddah itu suaranya tertahan, langsung terputus, misalnya pada huruf hamzah, langsung terputus. Kemudian sifat lawannya yaitu sifat rakhawah. Kalau sifat rakhawah mengalir suaranya, contohnya huruf sin, mengalir suaranya. Nah, sifat bainiyah atau tawasud ini adalah pertengahan di antara keduanya. Jadi suaranya tidak sampai tertahan seperti huruf-huruf syiddah, tidak juga mengalir seperti huruf-huruf rakhawah, tapi pertengahan. Sebagiannya mengalir, sebagiannya lagi tertahan di makhrajnya. Nah, kenapa kemudian huruf ain disifati dengan tawasud atau bainiyah? Karena huruf ain tidaklah dibaca seperti tidak juga dibaca misalnya iyyaka na'budu, tidak dibaca seperti itu. Tidak dialirkan suaranya dengan lepas begitu. Akan tetapi dialirkan sebagian sedikit saja dan sebagiannya lagi ditahan di makhrajnya. Jadi dibaca na'budu, iyyaka na'budu. Sifat huruf ain yang ketiga adalah istifal. Istifal adalah merendah atau tidak terangkatnya pangkal lidah pada saat pengucapan huruf. Kenapa huruf ain disifati dengan istifal? Karena pada saat kita mengucapkan huruf ain, lidah kita datar, tidak terangkat. Maka akan menghasilkan suara yang tipis. Tidak dibaca rabbil misalnya, tidak. Akan tapi dibaca tipis, rabbil alamin. Sifat dari huruf ain yang keempat adalah infitah. Infitah adalah terbukanya ruang antara permukaan lidah kita dengan langit-langit atas mulut kita, yang kemudian akan menghasilkan juga huruf yang tipis. Kenapa huruf ain disifati dengan infitah? Karena seperti penjelasan sifat istifal tadi, pada saat kita mengucapkan huruf ain, lidah kita diam, tidak terangkat ke atas, maka akan menghasilkan suara yang tipis. Sifat yang kelima, yakni sifat yang terakhir dari huruf ain adalah ismat. Ismat, seperti pada sesi-sesi sebelumnya, ditinjau dari 2 sisi. Yang pertama, jauh tempat keluarnya dari 2 bibir. Yang kedua, dilihat dari proses pengucapannya. Saat kita mengucapkan huruf-huruf yang bersifat ismat, itu agak berat pengucapannya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan huruf ain. Yang pertama adalah membacanya dengan suara mengambang. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, suaranya itu mengambang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak sempurna pada sifat yang kedua tadi, yaitu sifat tawasud atau sifat bainiyah. Suara huruf ain menjadi mengambang karena terlalu dialirkan suaranya. Na'budu, harusnya ditahan sebagian. Iyyaka na'budu, na'budu, bukan na'budu.
Kesalahan yang sering terjadi pada saat pengucapan huruf ain yang kedua adalah memutus suaranya. Contohnya, iyyaka na'budu, suaranya terputus. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena sama sebabnya dengan yang pertama, tidak sempurna pada sifat tawasud atau bainiyah. Jadi diingat, suara pada pengucapan huruf ain dialirkan sebagian, tidak ditahan semuanya. Tidak dibaca na'budu seperti huruf hamzah, tapi dibaca na'budu, dialirkan sebagiannya. Dan sebagiannya lagi ditahan di makhrajnya. Kesalahan yang ketiga yaitu menebalkan, terutama ketika berhadapan atau bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Misal pada kata asaw, jangan dibaca asaw, o, tapi dibaca tipis, asaw. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf ain yang keempat adalah membacanya seperti hamzah. Yang perlu diingat, makhraj atau tempat keluar huruf ain berbeda dengan hamzah, tapi berdekatan memang. Jadi jangan sampai dibaca a'udzu billah, a'u, tapi a'u, ai, a'u. Ir, ur, a'u, a'i, a'a, i'u, i'i, ir, ur, a'u, a'i, a'a. إياك نعبد وإياك نستعين فذلك الذي يدعو اليتيم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا